Nama saya Martin Bana, kelas K, NIM 2302010189. Di sini saya mau menjelaskan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional berkaitan dengan bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari hubungan ini. Yang pertama, independensi dan interaksi. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara dan diatur oleh pemerintah negara tersebut. Sementara itu, hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas internasional lainnya. Meskipun hukum nasional dan hukum internasional bersifat independen, keduanya seringkali berinteraksi, terutama ketika negara terlibat dalam perjanjian internasional atau organisasi global seperti PBB. Yang kedua, dualisme dan monisme. Dualisme dalam pandangan ini, hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem yang terpisah. Hukum internasional baru dapat berlaku di dalam suatu negara jika diadopsi melalui proses legislasi. Negara dualis seperti Indonesia memerlukan penerjemahan hukum internasional menjadi undang-undang nasional. Yang berikut, monisme. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan nasional adalah bagian dari suatu kesatuan hukum. Di negara monistis, hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa perlu diadopsi menjadi hukum nasional. Yang ketiga, pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional. Ketika suatu negara menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional, negara tersebut berkewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan kewajiban-kewajiban internasional. Ini bisa mencakup perubahan undang-undang atau penerapan kewajiban baru untuk memenuhi standar internasional. Yang keempat, konflik hukum. Kadang-kadang terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Di beberapa negara, hukum nasional memiliki supremasi, sementara di negara lain, hukum internasional, terutama di dalam hak-hak asasi manusia, mungkin dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar. Negara-negara harus mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik ini, misalnya melalui pengadilan atau legislasi. Yang berikut, kelima, kedaulatan dan kewajiban. Kedaulatan, kewajiban internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk menetapkan hukum nasionalnya. Tetapi saat menandatangani perjanjian internasional, mereka juga terikat oleh hukum internasional. Ini berarti negara harus mengimbangkan antara mempertahankan kedaulatan mereka dan memenuhi kewajiban internasional. Sekian dan terima kasih.